ikhwan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'ala wal fuqa wal muzakara wal tazkira wal ibadah wal istighfar wal istighatsah termasuk di kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila al-khairat ila Allah ta'ala al-khairi wa ila al-mawdati wa qurbi wa salatu subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna fahman ad-din wa qadar as-sabil wa ila hamal malaikatil muqarrabin wa ta'ala fitrana rabbina ja'alna min as-salihin Allahumma rabbina bi'ilmi wa zidna bi'ilmi wa taqwa wa zidna bil-'afiyah ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi zidna ilman wa wasi'lana bi rizqina wa barakatuh wa ja'alna habibati wa bidati wa azizati wa Ja'alna wa ja'alna fi nawatin wa nakramin al-qarabin kesiran awal wa salam ila zawal ya mabda bila misal barakah wa tasyukur wa tasyarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyina wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah rahmatan Qala Abu Sa'id al-Mutawalli berkata Imam Abu Sa'id al-Mutawalli, walau sallama ala rajul, jika seseorang mengucapkan salam kepada seseorang, zannahu yang dia menyangka seseorang tadi muslimah sebagai seorang muslim, Fabana, maka nyata ternyata yang diberi salam tadi kafiran adalah orang kafir. Yustahabbu, maka disunahkan ayyastaradda salamahu, disunahkan bagi orang yang mengucapkan salam tadi kepada orang yang dia sangka sebagai orang muslim, ternyata dia kafir, disunahkan ayastarika untuk menarik kembali salam mau salam. Fayaqulu, dia berkata lalu kepada orang yang dianggap muslim tadi ternyata kafir, berkata kok radda alayya salami, aku kembalikan salamku. Wal ghardu min dzalik, adapun tujuan daripada hal itu adalah ayyufishahu, untuk membuatnya palsu-palsu. Tidak cocok kan atau palsu. Antara dia dengan istri kafir menjadi tidak cocok. Wa yuzhirahu, dan menampakkan lahu kepada dia anahu bahwasanya laisa bainahu ma'rufah, di antara dia dan dirinya itu tidak ada kasih sayang. Waruya, dan diriwayatkan anna bin Umar radhiyallahu anhu sallama ala rajulin, suatu ketika Ibnu Umar mengucapkan salam kepada seseorang. Wakila, maka dikatakan kepada Ibnu Umar annahu Yahudi, bahwasanya orang yang diucapkan salam tadi adalah Yahudi. Tadi aku wa qala lahu, lalu kemudian Ibnu Umar mengikuti laki-laki yang diucapkan salam tadi dan dia berkata kepada laki-laki tersebut, radda alayya salam, aku kembalikan salamku tadi. Kultu, aku berkomentar bahwa Imam Nawawi wa fatwaina sungguh telah kami riwayat di Muwatta Malik, di dalam kitab Muwatta, di dalam kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah, anna Malika,
Suila, bahwasanya Imam Malik ditanya aman tentang seseorang salam yang mengucapkan salam ala Yahudi terhadap orang Yahudi atau Nasrani atau kepada orang Nasrani. Hal yastaqilahu dzalik, apakah itu diperbolehkan bagi Bapak? Maka Imam Malik berkata la tidak. Wahada madhabu, nah ini adalah mazhab Imam Malik. Waktarahu, sementara memilih keterangan ini sampai Ibn Arabi al-Maliki qala Abu Sa'id law arada tahiyyat taziki, kalau seandainya seseorang itu ingin memberikan penghormatan kepada orang kafir, fa'alaha bi ghairi salam, maka lakukanlah penghormatan tersebut bi ghairi salam, dengan selain ucapan salam. Di ayat pula sejarahnya dia berkata, udah ada kau, semoga Allah memberikan kau petunjuk. Au an'ama Allahu sabahan, semoga Allah memberikan nikmat di waktu pagi. Selamat pagi. Tidak cocok kalau kita muslimin mengucapkan salam untuk orang kafir. Qultu, aku berkomentar, hadzal ladzi qalahu Abu Sa'id. Keterangan ini adalah pendapatnya Imam Abu Sa'id, la ba'sa bi idza ihtaja ilahi, jika hal tersebut memang diperlukan. Wa yaqulu subhita bil khair, seperti halnya sesudah ucapan kau selamat pagi, subhita bil khair, semoga kau pagi ini dalam kebaikan. Awis sa'adah, paginya kau dalam keadaan beruntung. Kau bil afiyah, dalam keadaan sehat. Sobaha kau disurur, atau dengan kalimat semoga Allah menjadikan kau gembira. Kau bisa ada nikmat, keberuntungan nikmat. Kau bil musarraf, atau dengan kegembiraan. Kau ma'asyar zalika, atau ucapan yang semisal yang sama seperti tadi. Penting bukan ucapan sehat. Amma izalam yahtaj ilaihi, adapun kalau seandainya tidak diperlukan bagi ikhtiaru, maka pendapat yang terpilih adalah ayatul syai'an, kau tidak mengucapkan sesuatu apapun. Itu pendapat yang terpilih. Kalau kita tidak mengucapkan terus biasa ya, tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan selamat pagi atau selamat bahagia atau keamanan. Baik nazarika, karena ucapan-ucapan tadi, selamat pagi, selamat beruntung, selamat sehat, dan sebagainya tadi, basqalahu adalah memberikan, seakan-akan memberikan pelafalan untuk dia. Wa inasi, atau menunjukkan kegembiraan. Wa izhari suratin wudin, dan menampakkan bentuk kehidupan. Bayangnya, padahal kita itu makmuruna, diperintahkan bil-ikhlas, untuk bersikap ikhlas, bukan kasar. Alaihim, terhadap mereka. Dan tidak diatur untuk bersikap kasih sayang kepada orang-orang kafir. Wa man yuna an butihi, dan itu dilarang untuk mencintai mereka. Wala nazharuhu, maka kami pun tidak akan pernah untuk menampakkan rasa cinta kepadanya, menampakkan rasa sayang kepada orang kafir. Allah. Jadi ada yang itu kesimpulannya adalah biasa ya, itu semua itu biasa ya. Tidak pula nak doa ke dia, tidak pula nak kata selamat ke dia, biasa. Farun idza marra wahidun ala jama'atin, jika seseorang melewati satu jamaah, fihim muslimuna, yang mana pada sekelompok jamaah tadi adalah orang-orang Islam, au muslimun wa kufar, atau dalam
kelompok tadi terdapat orang muslim dan juga orang kafir. Pas sunnatu, maka ada pun yang sunnah ayusallima alaihim. Yang sunnah adalah mengucapkan salam terhadap mereka. Wa yaqsidu al-muslimina, dan bermaksud dengan ucapan salam tadi ditujukan kepada yang Islam baik, awil muslimi, atau kepada orang Islam saja. Ini misalkan ada satu kelompok yang kebetulan dalam satu kelompok ini tadi terdapat orang kafir atau terdapat non muslim, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam yang kita maksudkan hanya kepada mereka yang beragama Islam saja. Rawaina telah kami riwayatkan di Sahihai Bukhari wa Muslim, di dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu ketika Nabi melewati alam majlisin, suatu majlis ini yang di dalam majlis jadi akhlakun minal muslimin wal musyrikin, terdapat kelompok yang bercampur. Di dalamnya terdapat minal muslimin, orang-orang Islam, wal musyrikin, dan juga orang-orang musyrik. Uqdatul Ausani, yang menyembah berhala, wal Yahudi, dan juga orang Yahudi. Assalamu alaihim an-nabiyyu, lalu kemudian Nabi pun mengucapkan salam kepada mereka. Jadi tetap kita dianjurkan mengucapkan salam, tapi yang kita maksudkan hanya khusus kepada yang Islam saja. War'un idza kataba kitaban, jika seseorang menulis surat ila musyrikin, kepada orang musyrik, wa kataba fihi salaman, lalu kemudian dia menulis fihi, di dalam surat tadi, salaman, ucapan salam, au nahwi, atau yang semisalnya. Bayan bagi, maka seyogyanya ayat tuba ma'rawainahu fi Sahihai Bukhari wa Muslim, seyogyanya dia menulis apa yang telah kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di hadis Abi Sufyan radhiyallahu anhu fi qisati Hiraq ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kata pada menulis surat. Beliau menulis surat, isinya Qawmi Muhammad ibn Abdullah wa Rasulih ila Hiraq azim Rum, yang menjadi raja. Salamun ala man ittaba'al huda, salam, ucapan salam terkhusus kepada orang yang mengikuti petunjuk. Kalau kirim salam melalui tulisan kepada orang kafir, dan assalamualaikum, berarti salamun ala man ittaba'al huda. Farun cabang lima yaqulu iza ada zimyan, pasal menerangkan apa yang diucapkan ketika kita menjegur, mengesuk saudara kita yang zimmi, yang berzimmi, itu saudara kita yang non-muslim. Ilam ketahuilah anna ashabana, maksudnya sahabat-sahabat kami, ikhtalafu, berselisih pendapat fi iyadati zimmi, di dalam masalah menjenguk non-muslim. Fastahabbaha jama'atun, sekelompok dari sahabat kami menghukumi sunnah. Wa mana'aha jama'atun, dan sekelompok dari sahabat kami melarangnya. Wa dzakara Asy-Syafi'i, dan berkata di sini Asy-Syafi'i menyebutkan al-ikhtilafu, agak perselisihan. Summa qala, lalu kemudian beliau berkata, aswabu ini, yang paling benar menurutku, ayyakula iyadatul kafiri fil jumlah jaizah. Kalau menurutku, bagi persepsi, menjenguk non-muslim yang sedang dalam keadaan sakit, itu hukumnya jaizah, boleh. Wal qurbatu fiha mawqufatun ala naumi hurmatin,
dan kurban kedekatan. Mungkin muslim tadi atau masih ada hubungan kerabat. Biha di dalam iyadatul kafir mauqufatun ala nawal hormat, semacam memberikan kemuliaan, memberikan penghormatan yang dibarengi dengannya menjiwarin al-qarabatin, karena tetangga atau karena kesehatan hubungan kekerabatan. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, menjenguk orang sakit yang kebetulan dia non muslim, atau sebagian yang larang, atau sebagian yang hukumnya sunnah. Kalau menurut Imam Syafi'i itu hukumnya boleh, bukan sunnah, ya bukan juga dilarang, tapi boleh. Karena ada sebesar kedekatan kekerabatan, tetangga. Kultu mereka di sini aku berkomentar. Hazal ladzi dzakarahu Asy-Syafi'i hasan. Pendapat yang telah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini baik. Apa riwayat Abu Sa'id al-Bukhari, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari Anas radhiyallahu anhu qala kana gulamu Yahudi yang bermodaliyah adalah pelayan anak kecil, anak-anak dari orang Yahudi atau budak kecil, orang Yahudi, budak kecil dari orang tuanya Yahudi. Itu yang tunggu melayani Nabi. Bapak itu maka budak kecil yang bapaknya Yahudi ini jadi sakit. Ba'atahu, lalu kemudian Nabi pun mendatangi. Ya'udu, seraya beliau masuk. Bapak indah rasihi, dan Rasulullah itu duduk di atas kepalanya, di sisi kepalanya. Bakolah, lalu beliau berkata kepada budak kecil, jadi asli masuklah Islam. Pada orang maka budak kecil ini tadi melihat ila abihi kepada bapaknya, bahwa indahu yang kebetulan bapaknya tadi berada di sisi. Faqala, budak kecil tadi ngomong, Atik Abul Qasim, patuhilah Abul Qasim ini bahas nama. Lalu kemudian bapaknya pun masuk Islam. Fakharaja Nabi wa huwa yaqul, lalu kemudian Nabi pun keluar dari rumahnya dan berkata, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Jadi ini salah satu hadis yang menerangkan akan kebolehan kita membesuk muslim ketika dosa. Waidah telah kami riwayatkan di Sahih Bukhari dan Muslim an Musayyab bin Hazan wali Sa'id bin Musayyab, orang tua dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qala lama hadarat Abu Thalib al-wafat, ketika wafat mendatangi Abu Thalib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendatangi Abu Thalib sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, Rasulullah berkata, ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Abu Thalib ini kan paman Nabi, yang masih dalam keadaan kafir. Ketika sakit ditusuk oleh Nabi, Nabi dia mengatakan la ilaha illallah. Baca kalau hadis itu sebutkanlah hadis ini dengan keterangan yang panjang. Ini Nawawi tidak menyebutkan secara panjang, itu dengan cara yang dikatakan hadis ini. Aku tuh maka aku
berkomentar Imam Nawawi bayar bagi seyogianya li'aidi zimmi, bagi orang yang membesuk kafir, membesuk orang non-muslim, membesuk non-muslim, ayyurali bahu bil Islam, bagi kita yang hendak membesuk orang yang non-muslim, ayyurali bahu bil Islam, hendaklah kita mengajak, menganjurkan, menghimbau kepada si non-muslim tadi agar masuk ke agama Islam. Wa yubayyinu, dan menerangkan lahu kepadanya mahasinahu tentang keindahan Islam. Wa yuhissahu, dan mendorongnya alaihi untuk masuk ke agama Islam. Wa yuharriduhu, dan menganjurkan dia ala mu'ajalatihi, untuk segera masuk agama Islam, qabla ayasira ila ahlin la yaqau biha taubahu, sebelum menjadilah dia pada satu keadaan yang tidak bermanfaat lagi keadaan tersebut untuk bertaubat. Ketika sebelum dia mati, maka hendaknya kita anjurkan dia untuk dalam hidup Islam, untuk dalam memeluk agama Islam. Itu kalau sebesar kita kebetulan konstitusi ini masih saudara kita, masih dulur kita, masih bau-bau famili. Wa inda'a, dan jika seorang yang membesuk non-muslim tadi berdoa lahu untuk dirinya, da'a, maka berdoalah bil hidayati, agar si non-muslim tadi mendapatkan hidayah, wa nahwiha, dan yang maksud wa amal mubtadi'u, adapun orang yang gawe itu berbuat bid'ah, wa man ittarafa zanban, dan orang yang selalu melakukan perbuatan dosa zanban aziman yang besar, walam yakun minhu, dan dia belum bertaubat dari dosa tersebut, bayat bagi, maka seyogianya Allah yusallima alaihi, maka seyogianya untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka, wala yarudda, dan tidak pula untuk menjawab alaihi terhadap mereka selama as-salama, salam. Azza, keterangan ini kalau sebagaimana yang telah dibacakan oleh Al-Bukhari wa ghairuhu min ulama, dan selainnya daripada ulama. Kalau seandainya di antara orang-orang yang berada di sekitar kita ini atau orang yang gawinya berbuat bid'ah, atau dia adalah seorang yang pelaku dosa besar, sering kali melakukan dosa besar, andai kata dia mengucapkan salam, maka jangan juga dijawab. Dan ketika kita nak hidup salam juga dilarang. Kalau dia adalah pelaku bid'ah atau pelaku dosa. Wahtaja al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari fi sahihi fi hadhihi masalah, mengambil hujjah Imam Abu Abdillah Al-Bukhari fi sahihi dalam sahihnya di hadhihi masalah, tentang masalah ini, bima dengan hadis Waidah yang telah diriwayatkan di sahih Bukhari wa Muslim fi kisah Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu hina tahallaqa an ghazwati Tabuk, tentang cerita Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu hina tahallaqa, ketika dia terlambat an ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk. Wa rafiqani, dan bersama dengan dua temannya. Kalau dalam pikiran hadis ini yang dua temannya itu adalah Hilal bin Umayyah sama Mararah bin Rabi'.
Qala Ka'ab wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an kalamina untuk berbicara dengan kami. Qala wa kuntu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslama alaihi. Adanya aku mendatangi Rasulullah lalu kemudian aku mengucapkan salam alaihi kepada Rasul. Faqulu hal jarraka syafataihi bi raddis salam. Hal harraka, apakah Nabi menggerakkan syafataihi, dua bibir, birotis salam, untuk menjawab salam, amla atau tidak? Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, wa qala Abdullah bin Umar la tusallimu ala syurbatil khamri. Berkata Abdullah bin Umar, la tusallimu ala syurbatil khamri. Janganlah kalian mengucapkan salam kepada peminum khamar. Kuntu, maka aku berkomentar fa in turra ila salam, jikalau memang terpaksa untuk mengucapkan salam ala zulma, kepada orang yang zalim, di anta qala alaihi wa qafa tarakkuba masadatin fi dinihi aw dunyahu aw ghairihi ma illa musallim salim alaihi. Kalau seandainya memang terpaksa harus mengucapkan salam kepada orang zalim, di antara kelas misal kita memasuki rumah mereka atau berhubungan langsung dengan mereka, wafalah, kemudian kita khawatir tarat budi maksadatin, akan terjadi kerusakan, akan terjadi bahaya fi dinihi, pada agamanya, au dunyahu, atau dunyon, au ghairihi, atau yang selainnya, illa tusallim, kalau kita akan ucap salam salimah, maka diperbolehkan mengucapkan salam alaihi, terhadap mereka. Jadi pada intinya pelaku bid'ah, pelaku maksiat itu dilarang oleh baginda Nabi untuk kita ucap salam atau kita menjawab salam mereka. Tapi kalau seandainya kondisinya memang mendesak, kondisinya memang bahaya, kalau saatnya kita akan tidak bisa lakukan dia, tapi barang bahaya yang ditimpul kepada kita, maka boleh kita mengucapkan salam. Qala Imam Abu Bakar bin Arabi, qala ulama yusallim, berkata ulama adalah mengatakan salam, wa yakfi anna salama ismun min asma'illahi ta'ala. Akan tetapi niatkan bahwa as-salam itu adalah ismun, nama daripada nama-nama Allah Ta'ala. Al-makna Allahu alaikum raqib, maksudnya Allah itu maha dekat terhadap kamu. Jadi kalau seandainya kita memang harus terpaksa mengucapkan salam kepada mereka yang suka berbuat zalim, kepada mereka yang suka hobi maksiat, kita niatkan salam kita tadi bukan mengucapkan salam, tapi untuk menyebut salah satu daripada asma-asma Allah Ta'ala. Nama salam itu artinya apa? Allahu alaikum, berarti bahasanya Allah itu dekat dengan kami. Mas'ud wa amma sibyanu fasunnah ayusallim alaihi. Adapun di hadapan anak-anak fasunnah, maka yang sunnah ayusallim alaihi, kita mengucapkan salam pada mereka. Riwayatkan dan riwayatkan Sahih Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu annahu qarra ala sibyani, bahasanya Nabi Muhammad SAW melewati sekelompok anak-anak, fasallim alaihim, kemudian
kemudian beliau mengucapkan salam alaihim kepada mereka. Wa qala kana nabiyyu yaf'aluhu. Ini yang mengucapkan salamnya atas kepada sekelompok anak-anak. Lalu kemudian Anas mengatakan karena Nabi yaf'aluhu. Nabi itu melakukan hal itu. Nabi itu adalah memberikan salam kepada riwayatin, dan di dalam riwayat yang Muslimi yang dimiliki dari Rasul anhu dari sahabat Anas, anna Rasulullah SAW marra ala gilman fasallim alaihi. Suatu ketika Nabi Muhammad melewati sekelompok anak-anak fasallim alaihi, lalu kemudian beliau mengucapkan salam alaihi kepada mereka. Sunnah kita mengucapkan salam kepada anak-anak. Nah, tapi yang kalau kita bicara adab, seharusnya yang mengucapkan salam anak salam kepada kita yang dewasa. Jadi, adapun kita mengucapkan salam kepada anak-anak, ini selain sunnah juga boleh menunjukkan adab. Tapi kalau nak nurutkan adab, sebenarnya yang seharusnya mengucapkan salam itu anak-anak orang dewasa. Warwaina, dan telah kami riwayat Nabi Sunan Abi Daud wa ghairihi bi sanad sahih an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala gilmani. Suatu ketika Nabi melewati sekelompok anak-anak yal'abuna yang sedang bermain-main, fasallim alaihim, lalu kemudian Nabi mengucapkan salam alaihim terhadap mereka. Wainahu, maka riwayatkan hadis ini kita di Ibnu Sunnah wa ghairihi qala fihi faqala assalamu alaikum ya sibyan. Dalam hadis tersebut, apa kata Nabi Muhammad? Assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum wahai wa babu bi adabid wa masail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna wa tabaina tauba taghfir li kulli hawba waghfir lana awrati wa amin ra'ati waghfir li walidina rabbi wahmudina wal ali wal ikhwani wa kulli jima habba aw sirati aw sabba wal muslimina ajma amina rabbi azma fadlan wa judan manna la tibni salim minna bil mustafa rasul.